meniti acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Adapun rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan, di mana akan diwakilkan oleh Dr. Eko Nugroho Wujudmoko MM. Kepadanya disilakan. Terima kasih MC yang terhormat Kapten Nur Basuki dan Pak Kristianus Haryadi dari PT Spil Surabaya. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Dwiyanti selaku Kasubag Administrasi Ketarunaan yang mengelola para taruna yang akan melaksanakan praktek laut di atas kapal. Dan para taruna-taruni yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Direktur, Kapten Nur dan Pak Kristianus, bahwa hari ini Pak Direktur ada rapat dengan Pusbang sehingga diwakilkan saya untuk menyambut Kapten Nur dan Pak Kris, tetapi dalam hal ini tidak mengurangi kegembiraan kita atas kesediaan Kapten Nur dan Pak Kris hadir di tengah-tengah kami yang nanti akan memberikan beberapa hal berkenaan dengan wawasan bagaimana nanti para taruna-taruni terjun ke lapangan, terutama di PT Spil. Ya. Apa PT Spil dan siapa PT Spil nanti akan disampaikan secara langsung oleh timnya Kapten Nur beserta Pak Kris. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Spil yang sudah mewadahi para taruna-taruna kami untuk praktek berlayar selama 1 tahun. Dan selama ini kerjasama kami juga sudah lama dan sampai saat ini pun juga hubungan kita dengan PT Spil sangat baik sekali. Ya. Jadi kalau misalnya para taruna-taruni ada kendala selama di atas kapal nantinya, ya, silakan sampaikan perihal itu kepada Kapten Nur. Ya. Apa yang ingin Anda ketahui tentang PT Spil, silahkan nanti ditanyakan. Tapi sebelumnya simak dulu penyampaian materi dari Kapten Nur dan Pak Kristianus. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kepada Kapten Nur Basuki dan Pak Kristianus, kami mohon dengan hormat nanti bisa memberikan beberapa hal kepada taruna-taruni kami agar nantinya mereka terjun ke lapangan kerja atau dunia kerja itu lebih siap lagi, ya. Dan mohon diberikan gambaran bagaimana bekerja di atas kapal dan tanggung jawab apa nantinya setelah mereka terjun di lapangan kerja. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Eko Nugroho Wujudmoko atas sambutannya. Yang selanjutnya adalah menginjak ke acara inti, yaitu kuliah umum virtual yang akan disampaikan oleh Kapten Nur Basuki dan Bapak Kristianus Haryadi MPSI. Kepadanya disilakan.
Baik, selamat siang. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Surabaya atau yang mewakili semua orang instansi sivitas akademika dari Poltekkes Surabaya yang kami hormati. Baik, di sini saya Kristianus dan Kep Nur Basuki akan sedikit menyampaikan perihal PT Spil itu seperti apa, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa hubungan antara PT Spil dan Poltekkes itu sudah terjalin cukup lama. Banyak kapten kita maupun perwira kita itu juga merupakan alumni dari Poltekkes, dan kami rasa bahwa sangat perlu untuk rekan-rekan Taruna maupun Taruni untuk sedikit mengetahui terlebih dahulu sebelum nantinya praktek lapangan maupun untuk kedepannya ketika sudah menjadi perwira di atas kapal. Saya akan jelaskan sedikit, nanti mungkin Kep Nur Basuki bisa sedikit menambahkan tentang PT Spil. PT Spil itu secara general dan secara umum akan saya jelaskan. Baik, PT Spil seperti yang kita ketahui, mungkin rekan-rekan Taruna dan Taruni sudah tahu baik dari senior, baik dari dosen, itu adalah sebuah perusahaan pelayaran nasional yang sejarahnya sudah cukup panjang. Kita berdiri dari 1970, itu masih belum bernama PT Spil. Jadi mungkin rekan-rekan bisa lihat di, kelihatan Pak ya, kalau yang di rumah ya. Bisa lihat di situ 1970, kita merupakan masih perusahaan yang belum, masih menggunakan kapal kayu kalau di situ. Namanya juga masih belum PT Spil, dan kita dulu berkantor pusat di Samarinda pada tahun 1970, jadi masih kantor pusat di Samarinda. Dan hingga perjalanan panjang sampai pada tahun 1990-an kita sudah cukup ekspansi. Jadi kita pada awalnya PT Spil berfokus di perairan Indonesia Timur, khususnya di Papua, karena kita melihat potensi yang cukup besar di sana, dan belum ada saat itu perusahaan pelayaran yang masuk ke Indonesia Timur, khususnya Papua. Sehingga kita fokus, nanti kalau misalnya rekan-rekan Taruna maupun Taruni melihat, kita mempunyai banyak cabang di Papua dan sekitarnya. Hingga pada 2019 ini, yang update terakhir, kita sudah memiliki sekitar 39 cabang di seluruh Indonesia, dan juga kurang lebih ada 100 kapal yang terdiri dari kontainer tentu saja, lalu bak karer, kapal roro, itu belum termasuk dan sebagainya. Oke. Kita juga merupakan perusahaan pelayaran pertama yang memiliki aplikasi MySpil, di mana bisa di-download atau diunduh di Play Store untuk yang Android dan di Apple Store untuk yang di Apple. Jadi pelanggan kita bisa mengecek status pengiriman barang mereka di aplikasi maupun mencetak BL atau bill heading. Jadi prosesnya untuk door to door-nya bisa lebih, trackingnya bisa lebih akurat. Kita merupakan perusahaan pertama untuk pelayaran yang menggunakan sistem tersebut. Baik. Untuk next, berikutnya. Ini merupakan grup perusahaan dari PT Spil. Jadi kita ada untuk kontainernya sendiri. Saya sambil berdiri, Pak. Ya. Untuk kontainer dan untuk operator, kita bekerjasama dengan MPTI. NPTI itu untuk yang di Nilam, Airport, dan NPH. Lalu untuk car carrier, Roro, kita ada perusahaan yaitu NYK Spil atau Indo-Roro, itu untuk membawahi kapal Roro kita. Kita punya 3 kapal Roro. Lalu untuk bulk carrier, kita grup perusahaannya di PT mana lagi. Dan untuk
Yang terakhir itu di Spill Toll, itu untuk pengiriman muatan Asia Pasifik. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan tol dari Jepang, berkantor di Jakarta, di Sudirman, itu kerjasama antara Spill, PT Spill, dan PT Tol untuk kerjasama di muatan logistik untuk Asia Pasifik. Itu Spill Toll. Baik, kurang lebih ada 6 ya, atau ada 6 grup company kita. Bisa next. 7. Nah, para taruna dan taruni yang terhormat, di sini kita lihat ada macam-macam. Kita memiliki, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memiliki 60 kontainer di sini, 60 kontainer. Ini tahun 2019 ada 60, itu dengan GT atau gross tonnage minimal 2.000, sampai yang paling besar itu sekitar 30.000 GT. Lalu total kapasitas 60.000 TEUs, dan untuk dok atau shipyard kita ada di Lamongan, yaitu di Dok Pantai Lamong, di DPL. Terminal operator ada di Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Lalu untuk kapal bulk carrier itu ada 5 di sini, tapi kita baru mendatangkan 2 lagi, itu dari Cina, akan beroperasi per bulan Juli. Itu semua kapasitasnya di atas 50.000 DWT. Lalu ada 3 kapal Roro, lalu 37 container yard atau backbacknya ada 9 untuk bulk carrier, dan untuk yard container kita ada 37 container yard, itu di 26 kota. Setelah itu ada 64 forklift, 24 crane, dan untuk trailer atau tracking kita ada 130, itu untuk di seluruh Indonesia. Jadi bisa rekan-rekan taruna dan taruni lihat di situ ada cukup banyak equipment dan fasilitas dari PT Spill. Jadi tidak hanya kontainer, tapi kita juga menyediakan kapal yang cukup banyak dan cukup besar. Oke, next. Nah, ini untuk branch atau cabang. Kalau rekan-rekan taruna dan taruni melihat, di sini ada 38. Dari Aceh sampai Merauke. Papua, kita seperti yang sudah saya bilang, ada cukup banyak cabang. Dan untuk di Jawa, selain Jakarta dan Surabaya, kita juga ada cabang baru di Semarang. Jadi untuk di Tanjung Emas, kita baru buka tahun 2020, bulan Maret. Jadi ada total 39 cabang PT Spill, di mana ada sekitar 37 yard container. Oke, jadi cukup luas ya, kalau rekan-rekan lihat, taruna dan taruni, di situ ada cukup banyak cabang. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi tentang aplikasi MySpill. Jadi tidak hanya sekedar aplikasi di Android biasa, jadi ini juga ada 9 fitur utama di aplikasi ini. Yang pertama itu kita bisa mengecek jadwal kapal. Jadi kapalnya berangkat hari apa, misalnya ada perubahan, sandar maupun berangkat itu akan diinfokan, akan mendapatkan notifikasi seperti itu. Lalu yang kedua juga kontrak dan kuota, quotation. Kita juga bisa booking muatan maupun booking untuk kapalnya di situ. Lalu ada container release, kita bisa upload shipping instruction, kita bisa track dan trace. Lalu bisa download bill loading dan mengecek account kita, statement kita. Dan yang lebih penting, kita bisa melakukan pembayaran secara online payment. Di sini PT Spill bisa melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, dan lain-lain.
Lalu untuk asuransi, barangkali nanti ada kecelakaan dalam hal muatan dan sebagainya, kita di cover oleh asuransi MAG atau multi artaguna TBK. Jadi memang khusus untuk kargo muatan dalam pelayaran seperti itu. Baik itu terjadi di laut maupun terjadi di darat, di mana coverage ICC A, guarantee. Jadi ini untuk memproteksi, siapa tahu barangkali ada hal-hal yang tidak kita inginkan selama proses ship to ship atau land to land. Oke, next. Oke. Spill intra. Jadi ini juga termasuk salah satu program dari Spill untuk supaya lebih gampang mencakup muatan. Seperti itu, ada 60 carrier, jadi Spill juga tergabung di Intravex. Di mana di sini Spill adalah perusahaan pertama di Indonesia yang tergabung dalam Intra tersebut. Bisa dilihat di keterangan dan juga bisa diakses di website dari PT Spill untuk Intra ini. Untuk tracking, nah ini juga salah satu fasilitas yang termasuk dalam inland service kita. Jadi ada total tadi 130 truk, di mana sistem kerjanya 24/7. Jadi 24 jam dan 7 hari untuk delivery service. Ya, jadi karena saya adalah bagian dulu sempat rekrutmen di kantor pusat, jadi saya termasuk seleksi daripada supir truk yang akan dipakai. Jadi kita benar-benar mencari supir yang memiliki track record yang bagus agar bisa bekerja sebagai tracking PT Spill. Seperti itu. Jadi ada dua tipe untuk kontainer, yaitu 20 feet dan yang 40 feet. Kita punya semua untuk PT Spill. Mungkin ada yang bertanya, kontainer PT Spill ada berapa? Kita punya sekitar, yang terbaru sekitar 30.000 atau itu kontainer, saya lupa. Sekitar ribuan pokoknya untuk kontainer. 10.000. Jadi cukup banyak di cover oleh sekitar hampir 70 kapal kontainer di seluruh Indonesia. Oke, mungkin Cap Nur Basuki ada tambahan untuk perkenalan tentang Spill. Ya, oke. Nanti kalau rekan-rekan Taruna dan Taruni ada pertanyaan bisa disampaikan. Jadi ini sekilas tentang PT Spill. Nanti saya akan lanjutkan di visi dan misi. Jadi saya singkat aja untuk visi dan misi PT Spill. Oke, berikutnya. MVVM. Ya, MVVM. Berikutnya akan saya jelaskan sedikit tentang misi, visi, value, dan meaning dari PT Spill. Mungkin nanti rekan-rekan Taruna dan Taruni. Ini sebenarnya akan saya jelaskan nanti di kelas. Misalnya rekan-rekan Taruna dan Taruni diterima sebagai kader PT Spill, tapi akan saya jelaskan sedikit untuk sebagai gambaran saja. Sebuah perusahaan pasti memiliki misi dan visi agar bisa mencapai target atau goals. Nah, di sini PT Spill memiliki misi untuk memberikan solusi transportasi dengan jaringan terluas, didukung sumber daya berkualitas untuk kepuasan pelanggan. Jadi ada beberapa poin ya, yaitu solusi transportasi jelas sebagai perusahaan pelayaran dengan jaringan terluas.
Tadi ada 39 cabang dari Aceh sampai Merauke. Didukung sumber daya berkualitas, kita melakukan seleksi yang cukup ketat kepada setiap pelaut maupun karyawan di darat yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi seperti itu. Sedangkan visi kita menjadi perusahaan pelayaran terbaik yang menggerakkan perekonomian. Jadi menggerakkan seperti contoh kasus untuk situasi saat ini di mana sedang pandemi. Jadi kita semua serba terbatas, banyak perusahaan-perusahaan yang goyang. Ya di sini peran kita sebagai salah satu perusahaan yang logistik untuk terus bergerak maju, kita yang terus mengirimkan barang, kita terus melakukan pelayaran, kita terus merekrut kru yang terbaik agar muatan tetap bisa dikirimkan dan juga roda perekonomian Indonesia secara umum tetap berjalan. Coba rekan-rekan Taruni bayangkan atau Taruna bayangkan apabila perusahaan logistik ikut-ikutan tidak beroperasi. Pasti segala sesuatunya akan tidak bergerak perekonomian. Maka seperti yang kita ketahui beberapa bidang usaha seperti retail, kesehatan, termasuk logistik diminta oleh Presiden Jokowi untuk tetap beroperasi, tapi tetap dengan menjalankan prosedur kesehatan. Seperti itu. Next. Jadi misi dan visi sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke value PT Spill. Kita ada 5. 5 ini kita singkat ICCTV. Ini yang menjadi value. Yang pertama adalah integritas. I yang pertama integritas. C itu ada customer oriented atau orientasi pelanggan. C yang kedua kompetitif atau tetap mau berkompetisi, persaingan. Yang keempat teamwork atau kerjasama. Sedangkan yang terakhir yang V adalah visioner. Nah ini adalah value PT Spill yang kita pegang dan kita terapkan ke setiap karyawan dalam bekerja. Next saya akan jelaskan sedikit. Integritas itu seperti yang rekan-rekan mungkin sudah pelajari. Jadi integritas itu kita bertanggung jawab, kita jujur, kita terbuka terhadap kritik, terutama kritik yang membangun dan selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi inilah makna dari integritas. Setiap karyawan Spill harus memaknai makna dari integritas. Sedangkan ini adalah yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan terkait dengan integritas secara singkatnya. Bertanggung jawab, melaksanakan tugas, kita harus jujur diri sendiri, menolak pemberian dalam bentuk apapun, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan itu seperti kita menyalahkan orang, daripada kita mencari solusi. Nah ini juga rekan-rekan mungkin bakal dapatkan ketika di kapal, ketika bekerja sama dengan orang lain, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyimpang secara integritas, seperti bekerja asal-asalan di dalam kapal, sering terlambat, apalagi mangkir, ya. Seperti itu, tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Baik, next. Customer oriented itu memahami kebutuhan pelanggan dengan menyediakan solusi dan memberi pelayanan lebih dari yang diharapkan. Sedangkan ini adalah sedikit poin-poin, kita dalam PT Spill itu harus melaksanakan 5S, jadi harus salam, sapa, senyum, sopan, dan sabar, kita harus ada empati, mendengarkan dengan antusias, mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan perubahan keinginan pasar. Sedangkan yang kita tidak boleh lakukan adalah memberikan data yang tidak sesuai atau manipulasi data, berbohong, lalu bersikap acuh atau cuek.
Misalnya nanti rekan-rekan ketika praktek laut, nah ini yang tidak boleh dilakukan. Bersikap acuh, arogan, atau memberikan jawaban yang asal. Seperti itu. Ya, ini hal-hal yang mendasar ya. Berikutnya. Sedangkan yang ketiga adalah kompetitif. Kompetitif adalah kita bekerja dengan perspektif efisien. Efisiensi dalam hal biaya. Perbaikan kelanjutan untuk memberikan pelayanan berkualitas dengan harga bersaing. Ya, seperti yang kita ketahui, perusahaan pelayaran cukup banyak, terutama di Surabaya. Bagaimana caranya Spill bisa tetap eksis selama kurang lebih 50 tahun? Ya, kita harus tetap meningkatkan daya saing, harus tetap kompetitif. Karena tidak sedikit juga perusahaan pelayaran yang akhirnya kolaps, goyang. Gimana PT Spill bisa tetap kompetitif? Kita harus meningkatkan atau bersaing dalam hal kualitas. Tidak hanya perusahaan, tapi karyawan juga harus memiliki daya saing, memiliki daya jual. Seperti ini contohnya, jadi bekerja dengan waktu yang efisien, berinisiatif. Jadi kalau di PT Spill itu kita punya program ya, ada OP, itu one point improvement, jadi setiap karyawan harus memiliki itu, atau CI, continuous improvement, itu kita melakukan hal-hal yang meningkatkan value kita, meningkatkan daya saing kita. Jadi tidak kita sudah jadi karyawan, kita merasa kita nyaman dengan pekerjaan kita. Enggak, perusahaan tetap menuntut setiap karyawan di Spill untuk melakukan inisiatif atau terobosan, menciptakan lingkungan yang kreatif. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Next. Teamwork, ini di mana-mana, mau di laut, mau di darat, pasti harus kerjasama tim untuk menjalankan tugas, untuk mencapai tujuan berdasarkan prinsip, ada prinsip menghargai, mempercayai, dan mendukung. Next. Ada beberapa hal, ada beberapa poin di sini. Jadi kita bekerja itu harus tetap menekankan koordinasi dan komunikasi di dalam tim. Setiap perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa dalam suatu pekerjaan yang melibatkan banyak orang, tapi bagaimana kita menghargai setiap pendapat demi menjaga keutuhan ataupun kekompakan di dalam tim. Kalau nanti rekan-rekan taruna di atas kapal, ada banyak kepribadian, ada banyak orang-orang baru di situ, rekan-rekan bisa saling mensupport, mendengarkan terutama itu. Kalau tadi Kapnur Basuki bilang kadet itu di atas kapal benar aja salah, apalagi salah. Nah itu kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Kita tetap mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih duluan bekerja daripada kita, dan itu adalah hal yang positif. Kita tetap harus saling percaya. Seperti itu. Visioner, ini yang terakhir. Visioner itu punya pandangan jauh ke depan dalam hal berpikir maupun bertindak. Itu visioner. Next. Pandangan jangka panjang dalam hal apa? Yaitu dalam hal menyingkapi perubahan yang ada. Karena ada yang bilang satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Maka kita harus tetap tanggap, punya pandangan, kita juga harus antusias dalam berpikir inovatif. Supaya apa? Supaya kita dalam menghadapi tantangan tidak goyang. Itu yang harus dipegang. Dan juga kalau teman-teman lihat di situ poin nomor 1 yang jangan mempertahankan cara lama meski tidak lagi efektif berjalan. Nah, seringkali kita juga terpaku pada pattern atau rumus yang sama yang sudah tidak efektif kita masih pakai lagi, berarti menunjukkan bahwa kita kurang visioner. Jadi seperti bekerjanya tidak produktif karena menggunakan cara-cara lama. Jadi itu. Ada 5 ya, rekan-rekan taruna dan taruni yang terhormat, di situ ada I, integritas, C, customer oriented, C yang ketiga, kompetitif, T, teamwork, dan V, visioner.
Oke, itu adalah value dari PT Spill. Next. Sedangkan untuk yang berikutnya, menggerakkan perekonomian untuk masa depan yang lebih baik ini adalah meaning, atau orang biasa bilang way of life lah dari PT Spill. Itu kami menggerakkan perekonomian untuk masa depan yang lebih baik. Oke, jadi sekian dari saya untuk menjelaskan sedikit tentang PT Spill, mulai dari sejarah sampai ke visi misi. Nanti mungkin setelah ini ada masukan dari Kapten Basuki perihal lebih ke teknis kadet di atas kapal, itu soal peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Atau ada sedikit info mengenai di atas kapal itu seperti apa sih sistemnya, berapa bulan prakteknya dan sebagainya. Mungkin akan saya serahkan ke Kapten Basuki. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai undangan yang disampaikan oleh Poltekpel kepada kami PT Spill adalah sebagai narasumber untuk pembekalan taruna-taruni yang akan prala. Ya, tadi kalau bicara tentang Spill, semua dari profil company dan lain sebagainya sudah cukup dijelaskan oleh Bapak Kris. Saya hanya ingin memberikan satu pembekalan. Itu terkait dengan situasi yang ada saat ini, sama pengalaman saya dulu waktu saya senior-senior kalian juga dengan yang lain pada waktu kita menjalani masa-masa prala di atas kapal. Jadi di kapal itu, ya, untuk taruna dan taruni harus tahu bahwa itu adalah kawah Chandra di muka kedua. Setelah kawah Chandra di muka pertama yaitu di kampus, di pendidikan, sekarang lanjut digodok lagi di kawah Chandra di muka kedua yaitu di kapal. Itu adalah mengaplikasikan apa yang kalian dapatkan di kampus kepada kerja nyata yang ada di atas kapal. Itulah yang sebenarnya nanti akan Anda alami. Jadi, kalau hari ini senior-senior kalian semua sudah bergabung di Spill, itu bukan sesuatu yang gratis. Kenapa saya katakan demikian? Karena proses rekrutmennya pun juga panjang. Ada asesmen dan lain sebagainya. Ya, satu, berbanggalah kalau kalian bisa bergabung dan menjalani pelala, apalagi nanti kalau dilanjut bisa menjadi officer di Spill, seperti company profile yang sudah disampaikan oleh Pak Kris tadi, begitu besarnya PT Spill. Kita ada kapal kontainer, kita ada kapal Roro, kita ada kapal Bribak, kita ada armada yang lain, bahkan dokyard ada, terminal operator ada, lainnya ada. Jadi perusahaan ini cukup besar. Berbanggalah kalau kamu bisa bergabung dengan PT Spill. Sekali lagi saya katakan bahwa masuknya tidak gampang dan itu tidak gratis. Karena taruhannya juga besar, yaitu nama besar dari sekolah Anda. Karena apa? Saat ini, begitu saya mempelajari, saya melihat sekolah-sekolah pelayaran itu begitu banyaknya di seluruh Indonesia dan itu statusnya negeri semua. Artinya Anda hari ini berkompetisi dengan yang lain. Kami sebagai user, kami bisa pilih yang lain. Tapi alhamdulillah kalau hari ini dari Poltekpel tarunanya cukup banyak ya, bagus ya, yang ada di kami, sehingga itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan, tapi tidak cukup dibanggakan, harus dijaga dengan baik.
Kepala di atas kapal itu masanya 1 tahun. 1 tahun itu bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang lambat, maaf. 1 tahun itu waktu yang sangat cepat, tidak terasa tiba-tiba selesai begitu aja. Dan sangat menyayangkan kalau Anda akhirnya turun kapal belum siap jadi perwira. Ya, jadi manfaatkan waktu 1 tahun itu sebaik mungkin. Apapun yang kita lakukan, kita tanyakan pada officer kita, kepada captain kita, kepada chief engineer kita, atau apapun, bahkan kepada bawahan-bawahan yang di atas kapal. Sehingga kita akan tahu semua apa yang terjadi di atas kapal, tujuannya apa? Suatu saat kamu jadi perwira, kamu sudah siap segalanya. Ya, jadi mulai urusan dari yang kecil sampai yang besar, kamu harus bisa memahami itu semua. Memang dari sekian banyak taruna yang Poltekbel yang ada di Spil, tentu sekian banyak anak, saya sebagai orang tua juga, saya anggap sebagai orang tua, tentu ada 1-2 yang tidak bagus. Ini perlu saya perhatikan agar memotivasi kamu sekalian, bahwa apa yang kamu lakukan di atas kapal, itu adalah bentuk cerminan yang akan kamu ambil sebagai masa depanmu sebagai officer dari pelaut. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tadi Pak Kris sudah nyampaikan bahwa kadet itu benar aja salah, apalagi salah. Ya itulah kawah jadra di muka. Tidak ada jagoan, tidak ada orang yang bagus yang ditempat di satu tempat dan dimanjakan. Itu tidak ada. Pasti mereka akan digembleng dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu semua lolos dari gemblengan itu, kamu akan jadi perwira yang handal. Dan itu sudah sekarang banyak, selain kamu yang taruna-taruna, officer-officer dari nahkoda-nahkoda kita, dari chief officer, dari chief engineer, di alumni dari Poltekbel juga cukup banyak di kita, karena armada kita memang cukup banyak. Sampai hari ini total kru kita yang ada di kapal, mulai dari officer sampai di bawah sekitar 1.600 orang. Ya, jadi intinya saya sampaikan bahwa pada saat kamu dapat kesempatan, manfaatkan dengan baik. Karena ini adalah dapat dikatakan kesempatan langka, begitu banyak yang ngantri, jadi manfaatkan itu dengan baik. Dan sebenarnya keuntungan dari disiplinmu, keuntungan dari semangatmu, keuntungan dari kamu belajar, itu bukan siapa-siapa yang dapat, adalah kembali lagi kepada kamu masing-masing. Jadi saya sebagai senior, dapat dikatakan sebagai senior, Anda adalah penerus-penerus kami, jadi cukup berbangga pada saat kami melihat kamu-kamu semua jadi orang besar, jadi yang baik, jadi yang ini, kita bangga. Tapi begitu kamu menjadi sesuatu yang kurang baik menurut kita, saya akan marah. Nahkoda-nahkoda kami akan marah. Kapten-kapten kami akan marah. Barangkali kalau dikembalikan ke kampus lagi, lembaga pendidikanmu juga akan marah. Kalau kamu nggak bisa menggunakan kesempatan itu. Manfaatkan sebaik mungkin, jadilah generasi yang tangguh, jadilah generasi yang mumpuni, sehingga tongkat estafet ke depan, kamu sebagai penerus, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Terus yang terakhir adalah bahwa, sekali lagi saya katakan, hati-hati melakukan sesuatu, bahwa saat kamu naik di atas kapal, yang ada di pundakmu adalah nama besar Poltekbel. Di sini ada nama besar yang lain. Kalau sampai kamu tidak bisa menjaga nama besar itu, nanti nama besar itu tergeser oleh kompetitor yang lain, ya kamu akan menjadi rugi sendiri. Membangunnya ini bukan sesuatu yang mudah, menyusunnya bukan sesuatu yang mudah. Berdasarkan dengan ibu-ibu, pasukan-pasukan yang semua ada di Poltekbel ini bahu-membahu untuk membesarkan ini, sehingga kamu harus bisa menjaga nama baik ini sebaik mungkin, sehingga nama besar dan output produk dari Poltekbel ini bisa menjadi lirikan-lirikan dari semua perusahaan-perusahaan pelayaran yang ada. Saya rasa cukup, nanti seandainya kamu bisa bergabung, masuk di SPIL menjadi kadet, waktu saya 1 kali 24 jam,
kalau ada kesulitan, ada sesuatu, bisa kita sharingkan, bisa saya berikan masukan, tentu adalah sesuatu yang berkaitan tentang profesi. Ya, tetap semangat, jaga nama baik-baik, kalaupun ada sesuatu yang tidak pas, saya dengan tim yang di Poltekno tetap akan kita bina, sampai benar-benar kamu bisa. Harapan kita bahwa kamu bisa menjadi generasi penerus yang bagus, bisa menjaga nama baik, nama besar ini, sehingga akan harum di mana-mana pun. Saya rasa cukup dari saya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Terima kasih kepada Kapten Nurbasuki dan Bapak Kristianus Haryadi atas semangat atau masukannya, motivasi pada siang hari ini kepada taruna-taruni siap prala gitu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada taruna, dipersilahkan. Oh, di unmute ya. Oke, baik. Kepada taruna-taruni yang ingin bertanya, silahkan speakernya di unmute aja. Ya, silahkan perkenalkan nama taruna, terus kelas nih Bu. Ya, nama taruna dan kelas dari mana? Silahkan. Ya, taruna-taruni. Apakah mendengar suaranya dari Oke, mohon maaf, mohon diulang kembali bagi yang bertanya. Silakan, taruna-taruni masih ada kesempatan untuk bertanya. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya karena bertemu beliau sangatlah susah gitu, ya. Waktunya sangat susah, makanya gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk bertanya kepada beliau bagaimana prala, persiapan prala di SPIL khususnya. Jadi anak-anak ini kan kemarin ada permintaan dari PT SPIL ya Pak ya, sekitar 60 anak untuk bisa ikut prala di PT SPIL. Apa saja yang mesti disiapkan anak-anak ini Pak sebelum mereka bisa bergabung untuk prala di PT SPIL? Yang pertama pasti melalui seleksi, ya kan. Rekrutmen kita juga cukup ketat seperti saya yang ceritakan di depan ya, Budu ya. Karena bagaimanapun juga kita saat kita mulai komitmen terima taruna itu berarti kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik. Jadi biar nggak mubazir gitulah mendidik kita. Jadi memang seleksi kita pertama cukup ketat. Yang kedua ada konfirmasi dari Pak Agus, tentu mereka ini sudah clear and out dari sekolahan, dari pendidikan. Selanjutnya nanti akan kita konfirmasi untuk dikumpulkan di kantor di bawah koordinasinya Pak Kris untuk pembekalan. Ini teknisnya ya, teknisnya nanti untuk pembekalan di kantor. Selanjutnya akan kita masukkan beberapa orang yang siap on board sambil familiarisasi di kantor.
secara administratif bahwa perlengkapan apapun dokumentasi dari kampus harus sudah dilengkapi, termasuk rekomendasi surat pengantar untuk izin praktek berlayar. Satu, internalnya di kami adalah mereka harus melalui medical check up karena ini penting. Terus yang kedua, ya karena juga ada kontribusi kami dari perusahaan, mereka semua harus mempersiapkan mengurus rekening. Dalam hal ini kita ada kerjasama dengan satu bank, ya untuk memberikan uang saku kepada mereka. Dua. Yang ketiga, nanti persiapan on board. Setelah on board di atas kapal, kita berikan mereka itu semacam form. Kami tetap menuntut perwira kita di kapal. Dalam hal ini kalau deck di bawah chief officer dan nahkoda, kalau yang di mesin itu di bawah masinis 1, first engineer sama chief engineer, untuk mengontrol tugas mereka tiap 3 bulan. Target kita dari perusahaan, saya nggak tahu tugasnya apa yang dari pendidikan, tapi itu pasti ada. Jadi 3 bulan pertama itu harus selesai berapa persen? 30%. 30%, nanti progresnya begitu, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan terakhir harapannya begitu taruna turun, tugas dari kampus pun selesai. Jadi kapten kita harus ngontrol, jadi mereka di atas kapal itu memang untuk belajar. Karena apa, pernah ada kejadian taruna sudah turun, nggak dapat apa-apa, tugasnya pun nggak selesai. Jadi kita punya tanggung jawab untuk itu ya. Jadi administrasinya itu dilengkapi dari pendidikan, semua berkas-berkasnya. Yang kedua nanti internal kami medical check up, terus pengurusan rekening. Setelah itu persiapan on board tentu dengan segala perlengkapannya, safety, dan wearpack semua kita lengkapi. Itu yang persyaratan dari mereka. Intinya harapan kita bahwa semua bisa berjalan dengan baik ya. Semua bisa berjalan dengan baik, secara administratif juga terpenuhi, secara teknis pun juga terpenuhi. Ini ada dari Taruna Anugrah Wahyu. Silakan langsung live Taruna Anugrah Wahyu yang bertanya di chat. Taruna Anugrah Wahyu, silakan di-unmute. Itu kesana masuk enggak? Hah? Speaker Silakan. Bisa gitu sih? Jangan live loh, jangan live. Taruna Anugrah Wahyu, untuk yang lain bisa di-mute dulu, khusus Taruna Anugrah Wahyu yang sudah bertanya di chat. Atau Samuel Tampu Bolon terlebih dahulu. Di-unmute dulu, di-unmute. Siap. Silakan. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin bertanya, Pak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Samuel Tampu Bolon, kelas Teknik KA Mandiri. Mohon izin bertanya, Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana sistem penempatan setiap kadet di atas kapal di PT Spil, apakah ditempatkan secara acak atau sesuai kemampuan taruna atau taruni itu sendiri? Terima kasih. Oke, ini taruna siapa tadi? Taruna Samuel Tampu Bolon. Jadi mengenai penempatan, itu kita selama ini bahwa pertama saat Anda diproses seleksi ya Pak Kris ya, seleksi sama assessment, di situ internal kami juga menilai. Dinilai tentu ada poinnya, kita urut secara poin dari poin teratas sampai yang paling bawah. Itu internal itu ada penilaian tentang jumlah poin. Tentu kalau namanya kesempatan siapa yang naik duluan,
cukup fair. Kalau yang hasil poinnya lebih tinggi itu tentu menjadi urutan nomor 1 dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Yang kedua mengenai kapal. Mengenai kapal adalah dengan jumlah armada kita yang banyak dan untuk efisien waktu, karena kapal juga tidak hari ini semua 100 standby di Surabaya, kita tinggal pilih tidak. Jadi kapal itu juga datangnya nggak bersamaan terkait dengan masalah waktu. Pertama, siapa kapal yang masuk yang butuh kita langsung on board. Tapi urutan yang mau naik tadi adalah urutannya berdasarkan poin ranking dari hasil seleksi. Ya, dari hasil seleksi untuk kapalnya adalah begitu siap kapal yang masuk saat itu, dialah yang mendapatkan kesempatan pertama. Itu yang bisa saya jawab. Dan mungkin bisa saya tambahkan bahwa di kapal manapun yang menentukan penempatan itu adalah benar-benar menjadi hak prerogatif dari perusahaan. Cukup ya, Taruna Samuel Tampu Bolon. Mungkin tadi Taruna Anugrah Wahyu sudah bisa suara. Sudah bisa masuk suaranya Taruna Anugrah Wahyu? Belum bisa. Izin Pak, kemarin kan banyak pertanyaan dari taruna kami juga di kondisi pandemi seperti ini, apakah mereka tetap 12 bulan di atas kapal atau seperti apa kebijakan di Spill, Pak? Jadi begini, mungkin semua pada melihat SE nomor 11, ya kan? Tapi kalau kita cermati di kata-kata di poin berapa itu saya nggak bawa hari ini, bahwa untuk berlaku dari bulan berapa sampai bulan berapa gitu, untuk memenuhi dengan situasi seperti ini, kalau memang kena masalah, itu 9 bulan sudah bisa digunakan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan catatan di situ kalau kita cermati adalah di kapal itu kena wabah. Kemarin juga ada satu case ya, mereka mau turun dengan alasan itu ya, kami sampaikan bahwa kalau kena wabah, tentu kru kapal itu semua juga kena wabah. Itu baru pasal itu bisa masuk, dia 9 bulan itu bisa selesai. Tapi kalau yang lain nggak ada masalah, tentu ini kewajibannya tetap 1 tahun. Harapan kita sebenarnya begini, mau 9 bulan, mau 1 tahun, mau cuma 6 bulan, sebenarnya bagi kami, perusahaan pelayaran itu nggak ada masalah. Kita itu nggak dirugikan apa-apa, ya. Karena justru kita itu memberikan kesempatan ke mereka untuk bisa mencari pendidikan, mencari ilmu di sana. Saya katakan dalam hal yang normal saja, 1 tahun itu bukan waktu yang lama, ya kan? Ya harapan kita kalau mereka jadi, karena gini maksudnya, saat mereka nanti begitu ditempatkan di kapal, entah itu perusahaan kami atau perusahaan orang lain, pada saat nanti kinerjanya kurang, dia nggak mampu, bagaimanapun juga nama kami juga terbawa. KDT dulu nih, inilah. Harapan kita bahwa waktu itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi terkait dengan peraturan Kemen nomor 11 itu, bahwa kalau dikatakan 11 bulan itu catatannya adalah kapal itu kena wabah. Asumsinya bahwa kapal itu ya bermasalah semua lah, itu baru oke. Tapi kalau enggak itu dijadikan ini, sebenarnya kalau saya katakan lagi, kalau kita menahan mereka itu karena sayang kita, karena kita ingin memberikan kesempatan dia untuk lebih matang gitulah, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Nur Basuki. Mungkin ada lagi yang bertanya dari Zoom. Kami persilakan Taruna.
Silakan Taruna Taruni, masih ada kesempatan untuk bertanya jika ada yang masih ingin ditanyakan. Selamat sore Bu, izin bertanya. Ya, silakan sebut namanya ya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Restu Trilaksana dari kelas D3 Teknik AC Pola Pembibitan semester 4. Ya, silahkan pertanyaannya. Izin bertanya Pak, seperti yang diketahui bahwa PT PAL di waktu lalu sudah merekrut beberapa taruna untuk menjadi calon kadet di PT SPIL. Nah, sayang sekali saya waktu itu belum sempat untuk mengikuti seleksi tersebut. Lantas, apakah saya masih bisa untuk bergabung di PT SPIL dan bagaimana caranya agar saya bisa untuk bergabung di PT SPIL tanpa ada rekrutmen dari perusahaan PT SPIL datang ke kampus? Oke, jadi kalau sampai ketinggalan nggak ikut seleksi itu sebenarnya sangat disayangkan. Karena seperti saya katakan itu sebenarnya itu kesempatan emas. Tapi ini mungkin sekedar informasi aja dari Bu Dwi ya, bahwa ada beberapa, ada dari nautik, ada teknik, ada dari elektro yang masuk program itu Polbit. Ya, ada program Polbit. Mohon maaf kalau sampai hari ini kami belum bisa mengakomodir khususnya dari Polbit. Karena apa? Ya, mohon untuk dimengerti. Harapan kami memberikan kesempatan taruna yang praktek atau prala di PT SPIL itu pada saat dia selesai dan ada kesempatan dia bisa bergabung lagi menjadi officer di PT SPIL. Sedangkan Anda-Anda yang dari Polbit itu alokasinya sudah jelas bahwa saat lulus ini sudah ada penempatan di Kementerian Perhubungan. Ya, itu mohon dimaklumi bahwa kami sebenarnya berharap semua yang kita berikan kesempatan, begitu selesai, dia juga punya kesempatan untuk bergabung di PT SPIL. Oke. Ya, terima kasih. Apakah ada taruna yang ingin bertanya? Ada yang masih ingin bertanya kembali? Masih ada yang bertanya lagi? Mungkin dari yang tingkat 1 yang masuk boleh bertanya ke Kapten Nur atau Pak Kristianus. Untuk persiapan kalian prala tahun depan. Ini kan kami ada dari jurusan transportasi laut juga Pak yang reguler. Ya, itu ada kesempatan untuk praktek di SPIL juga nggak ya Pak? Itu apa seperti kalau dulu itu tata laksana itu. Ini online nggak? Enggak ya. Jadi untuk tata laksana, untuk transla, karena memang kalau kita bicara tentang kesempatan memang sangat terbatas karena dia penempatannya di darat.
Sehingga kita mohon maaf juga belum, kalaupun bisa sangat terbatas sekali. Kita melihat di kantor itu yang dari tata laksana itu mungkin hanya 2-3 orang gitu Mbak Kris ya. Dan itu bukan di bawah wewenang kita, dia masuknya itu di bawah personalia darat, bukan di personalia, bukan di kita. Nggak apa-apa kalau memang dia pengen masukkan itu, tapi just info saja bahwa tempatnya sangat terbatas dan yang berhak menentukan adalah dari personalia darat. Ya, dari SDM darat, bukan dari kita. Oke, baik. Masih ada kesempatan satu kali lagi. Apabila masih ada yang bertanya, waktu masih kita buka. Ya, silakan. Mohon izin, Pep, mungkin sambil nunggu Taruna juga, mungkin mewakili juga nanti apabila ada taruna-taruni kami yang jadi kadet sipil, mungkin anak-anak kami juga paham prospek ke depannya setelah beliau menyelesaikan jadi kadet di PT Sepil, salah satunya mungkin bisa kembali ataupun misalkan mau kembali ke PT Sepil, bagaimana caranya, mohon arahnya. Terima kasih. Oke, tentu seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa pada saat dia peralanya di Sepil, dia punya kesempatan untuk bisa bergabung lagi di Sepil, tentu sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Artinya begini, pada saat kesempatan itu ada, terus datang 2 calon perwira dari sekolahan yang sama sekalipun, tapi kalau dia satu peralanya di perusahaan lain, tentu kita prioritaskan siapa yang perala di tempat kita. Kalau kesempatan itu ada. Kenapa? Pertimbangan kita sebenarnya cukup hati-hati. Saat mereka jadi kadet di Sepil, tentu selama setahun itu kita sudah tahu karakternya, tentu attitude-nya, tentu kemampuannya. Jadi kita sudah nggak salah pilih lagi. Ya, bukan berarti ini diskriminasi, tapi ini cukup fair lah ya. Ya, tapi ya karena sekarang ini tenaga mungkin memang juga ada yang lulus, memang terpaksa harus masuk waiting list, yaitu harus dimaklumi karena situasi kondisi. Artinya pada saat mereka masuk berduaan atau berapa, tapi dia satu sekolahan, tapi dia peralannya di tempat lain, tentu kami akan utamakan yang alumni kadet dari Sepil, gitu ya. Tambahan juga, jadi mungkin rekan-rekan yang nantinya setelah lulus Prala, atau lebih tepatnya lulus dari akademi, itu bisa melaporkan lagi ke Sepil, yang tentunya yang kadet di PT Sepil ya. Apalagi ini juga ada instruksi dari direksi, ke kasusnya saya dan Pak Rizky sebagai rekrutmen, PT Sepil minta agar junior officer, masinis 4 dan mualim 3 itu harus ex-kadet. Ya, ex-kadet Sepil. Dan kabar baiknya kita hanya mengambil dari 3 kampus. Salah satunya Poltekpel. Jadi kita nggak mau ngambil dari sekolah lain. Ya, jadi manfaatkan kesempatan baik-baik, karena junior officer kita harus ambil dari ex-kadet. Itu instruksi dari direksi ya, bukan dari Kris atau Kepnur. Itu dari direksi. Jadi manfaatkan kesempatan dengan baik. Seperti itu. Oke, taruna-taruni gimana? Masih adakah pertanyaan? Oh iya, untuk tambahan bahwa untuk lapor
kita bisa melalui website www.spill.co.id. Di situ ada pilihan rekrutmen. Nanti setiap ex-kadet yang ingin melapor ya, misalnya sudah lulus, tinggal isi aplikasi di sana, itu ada data calon karyawan, nanti tinggal melaporkan aja. Kalau saya sudah isi di sana, bisa diproses, nanti akan menjadi prioritas dari kami di rekrutmen, seperti itu. Jadi nggak perlu capek-capek lapor ke kantor, jadi tinggal konfirmasi saja lewat online di website PT Spill, www.spill.co.id, seperti itu. Izin saya membacakan karena speakernya rusak katanya, Cap. Dari Taruna Muhammad Arfi Ariski, kelas Nautika B Mandiri. Mohon izin bertanya, Cap, apa kapal perusahaan Spill fokus ke perairan Indonesia saja atau ada yang keluar negeri? Khusus kontainer memang servis kita masih servis dalam negeri, kecuali kalau kapal-kapal itu dioperasikan oleh pencharter kita. Itu baru operasi sesuai keinginan dari pencharter. Tapi pada saat ini kondisinya adalah dalam negeri. Yang kedua, untuk armada Roro juga di dalam negeri. Yang ketiga, untuk armada bulk carrier itu juga sesuai permintaan, tapi selama ini operasi full kontrak di dalam negeri. Sementara fokusnya memang seperti itu. Sebenarnya kalau bicara tentang paspor, itu kalau dikatakan wajib juga iya juga tidak. Kenapa? Kapal kita tiba-tiba kayak kapan hari ada order harus ke Cina, balik atau apapun. Tapi ini sesuatu yang insidental. Tapi orang mesti punya paham kalau punya paspor berarti kapalnya lain luar negeri. Ya, apa yang terjadi pada saat ini nggak keluar negeri, tiba-tiba ada kesempatan luar negeri, mereka tidak ada paspor, tentu akan kita ganti kru lain yang memang siap saat itu, ya. Karena memang untuk land reguler luar negeri nggak ada, tapi kalau memang bukan dipaksakan, tapi kalau memang mereka punya perlengkapan itu juga jauh lebih baik. Tapi ini bukan persyaratan wajib. Ya. Baik, terima kasih atas motivasi pada pagi hari ini kepada Bapak Kapten Nur Basuki dan Bapak Kristianus Haryadi. Kepada taruna-taruni, sudah cukup ya untuk bertanyanya? Apa ada yang lain lagi? Sudah, Bu. Saya mengambil kesimpulan di sini bahwa ada spirit ya, ada kecerahan di sini bahwa junior officer akan diambil dari salah satunya adalah Politeknik Pelayaran Surabaya, betul Bapak? Ya, dari Teknik Pelayaran Surabaya yang prala di Spill ya. Untuk itu kesempatan ini sangat jarang sekali ya karena kompetitif lulusan dari pelayaran itu sangat banyak sekali ya Pak. Baik, untuk itu saya menggarisbawahi bahwa mempersiapkan prala bukan hanya diperlukan disiplin dan semangat, tapi attitude, knowledge, skill juga dibutuhkan untuk persiapan prala dan semoga nanti akan kembali ke perusahaan yang spill tadi ya Pak. Baik, saya sebagai pewawancara terima kasih, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada taruna-taruni yang telah mengikuti kuliah umum dan sebelum acara ini kita akhiri, sebelumnya akan dipimpin doa oleh Bapak Al-Ustadz Juhartono. Ya, kepadanya disilakan. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kehadirat Allah SWT agar apa yang sudah disampaikan oleh
Bapak narasumber dari PT Spil bisa diserap oleh para taruna dan taruni, dan nantinya menjadi kenyataan bagi para taruna-taruni yang berkeinginan untuk menjadi kadet di perusahaan Spil Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini acara yang bermakna ibadah, sehingga kami semuanya mendapatkan pahala ibadah. Dengan pahala ibadah ini, kita semua yang hadir di sini, termasuk para taruna-taruni, mendapatkan rahmat hidayah Allah SWT, sehingga dimudahkan jalan karirnya, mulai dari kadet sampai nanti menjadi perwira-perwira muda yang unggul, yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah berikan rahmatnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, menggantikan para seniornya dan bisa meneruskan cita-cita bangsa kita, sehingga di negeri kita sendiri sudah ada perusahaan-perusahaan pelayaran yang tangguh, sehingga kita bangsa Indonesia tidak perlu lagi mencari perusahaan di luar negeri. Saya yakin ya Allah, Allah akan mengabulkan doa kami seperti apa yang telah Allah anugerahkan kepada para pejuang kami sebelumnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, curahkanlah kasih sayang-Mu selalu untuk kami semuanya. Kami yang ada di lembaga pendidikan ini menjadi pendidik-pendidik yang betul-betul tulus dan ikhlas, ingin menjadikan para tarunanya menjadi taruna yang sukses nantinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan PT Spil ini juga selalu diberikan kesuksesan, sehingga menjadi ladang kami untuk bercocok tanam, untuk dijadikan sebagai tempat mata pencaharian kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Tuhan kami, ampunilah para pemimpin kami. Ya Tuhan kami, ampunilah para pengajar-pengajar kami, sehingga nantinya doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbighfir li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu foto bersama. Mohon izin Bapak. Taruna-taruni siap di depan perangkatnya masing-masing ya. Ya Bapak ya Mas. Senyum ya, yang ada di sana. 1, Mas Yongki. Sama di screenshot ya Mas ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi hari ini di kuliah umum. Silahkan kalian boleh meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.